Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang Allah SWT, bertemu lagi dengan saya Ahmad Imaduddin di channel Aywa Kreatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu istilah yang disebut dengan worldview. Mari kita simak. Teman-teman yang Allah SWT, pernahkah kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan sensitif tentang agama kita, ya, yang berkaitan dengan agama kita, seperti contohnya orang-orang yang menyamakan semua agama itu sama, ya. Kita sering diserang dengan narasi-narasi seperti itu. Oh, jangan fanatik-fanatik amat dengan agamamu, seperti itu misalnya, ya. Kita menyembah pada Tuhan yang sama kok. Tuhan, semua Tuhan itu mengajarkan kebaikan kok. Ada orang yang baik dan ada oknum-oknum yang jahat dalam setiap agama. Ya udah, kita saling ini aja. Nah, ini adalah pernyataan yang mungkin tampak bijak tetapi sangat-sangat menyesatkan. Dan ini sangat mengaburkan akidah kita sebagai orang Islam, yang tidak mungkin kita menyamakan agama kita dengan agama yang lain. Dari perspektif Islam, cara pandang Islam, worldview Islam, itu kita harus menganggap agama kita ini adalah agama yang benar. Pilihannya cuma dua, benar, salah. Artinya agama yang lain salah. Ingat, lagi-lagi ini dari perspektif Islam. Kita tanyakan kepada Al-Quran, Al-Quran tentu saja menjawab, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam, tidak ada agama yang lain. Kalau kita masih berpikir, oh iya agama yang lain, agama A benar nggak? Oh, ada benarnya juga. Nggak bisa seperti itu. Kita dari sudut pandang sebagai Muslim, bagaimana mungkin kita menyamakan agama kita yang esa, Allah yang satu, dengan agama lain yang memiliki banyak Tuhan, yang memiliki banyak dewa. Kita menganggap Tuhannya adalah Nabi, sedangkan kaum Nasrani menganggap Nabi kita adalah Tuhan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disepakati. Bahkan di Vatikan sendiri pernah mengeluarkan Decretum Dominus Iesus tahun 2000 saat di masa Paus Yohanes Paulus II. Mereka menegaskan tidak menentang keras pluralisme agama, menyamakan semua agama. Apa yang mereka katakan, bahwa satu-satunya jalan untuk menuju Sang Bapa itu hanya melalui Yesus yang sah. Artinya menurut dari pandangan Nasrani itu agama yang lain salah, dan itu silahkan saja. Nah, disitulah letak kita saling toleran, ya. Jadi toleran itu bukan saling menghargai. Menurut Prof. Hamid Zarkashi, bukan saling menghargai. Kalau saling menghargai, tandanya kita ngasih harga loh kepada orang tua, atau saling menghormati. Saling menghormati itu berarti kita menghormati keyakinan mereka. Saya sebagai seorang Muslim meyakini Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang sangat mulia dan dimuliakan di dalam agama kita. Saya sebagai Muslim tidak rela ternyata Nabi Isa itu dibikin loh patungnya dalam keadaan hampir telanjang, lalu digantung, dipajang di mana-mana. Bagi saya itu sangat sesuatu yang tidak hormat kepada orang yang, jangankan Nabi, orang tua kita pun tidak ingin kita perlakukan seperti itu. Dilukis saja dengan sesuatu yang tidak mirip, itu mungkin kita sudah marah, orang tua kita, apalagi Nabi kita. Namun toleransi itulah kita saling membiarkan. Nah, kata yang paling tepat untuk kalimat toleransi dan saling membiarkan, ya, silahkan saja. Karena kita hidup juga di negara yang beragam agamanya, walaupun umat Islam itu mayoritas di Indonesia. Nah, teman-teman yang berdoa Allah SWT, apa dampaknya ketika kita abai terhadap cara pandang seorang Muslim ini? Kita lihat, ya, yang saya coba rangkum itu pemikiran dasar, ya. Pemikiran dasar kita akan berubah ketika kita memahami cara pandang Islam. Apa itu pemikiran dasar? Mungkin kita pernah adik kita atau anak kita yang baru mulai bisa berpikir dan bertanya-tanya, pertanyaan yang sangat fitrah sekali.
Kita mengajarkan kepada anak kita yang menciptakan kita ini Allah. Lalu pertanyaan anak kita, yang menciptakan Allah siapa? Nah ini terkadang sebagian orang tua ada juga yang bingung untuk menjawab pertanyaan anak-anaknya seperti ini. Ya, nah dengan kita mempelajari Islamic worldview, pertanyaan-pertanyaan mendasar itu akan memuaskan rasa tanda tanya di dalam pikiran kita. Nah, ada konsep Tuhan, ada konsep wahyu, ada konsep kenabian, ada konsep yang lain-lainnya, itu semuanya akan dipuaskan dengan cara kita secara utuh memahami cara pandang Islami. Dan dampaknya apalagi ya terhadap pendidikan misalnya. Ya, di dalam pendidikan, nah bagi kita yang menjadi guru atau menjadi akademisi, contohnya penyesatan worldview Barat ya. Worldview Barat itu misalnya di dalam teori-teori di kurikulum K13 dalam penciptaan manusia. Anak kita, murid-murid kita ataupun anak kandung kita bertanya, kita nih diciptakan dari apa? Masih juga di zaman sekarang dipaksakan bahwa di dalam buku-buku itu manusia ini berasal dari kera, makhluk yang sebelumnya yang menyerupai manusia. Nah ini padahal sesuatu yang sudah tidak berdasar lagi, yang tidak masuk akal, tetapi masih juga dipaksakan di dalam dunia pendidikan kita. Nah ini harus kita perbaiki. Di dalam hubungan sosial beragama dan berbudaya, ya seperti isu-isu yang di awal tadi, misalnya umat muslim seringkali mendapat cibiran, kok nggak mau mengucapkan selamat Natal sih, nggak toleran. Nah seperti itu, ini bahas tentang toleransi tadi. Nah ini bagaimana kita beragama, ya kita menganggap harus meyakini agama kita ini yang benar, karena kalau kita tidak yakin dengan agama kita sendiri, itu apa kita beragama. Sedangkan orang yang tidak beragama atau yang kita kenal dengan agnostik atau tidak percaya Tuhan, dia ateis, sebenarnya dia bukanlah orang yang netral, tidak beragama apapun, tapi dia memiliki kepercayaan. Mereka percaya bahwa tidak adanya Tuhan, artinya mereka memiliki kepercayaan, mereka punya pilihan. Di dalam politik juga seperti itu. Politik itu kita dengar celotehan-celotehan, politik itu kotor, agama itu suci, jangan campur adukkan politik agama, ya politik aja, yang agama saja, di masjid saja. Nah ini seolah-olah bijak, tetapi lagi-lagi menyesatkan bahwa agama Islam ini adalah syumul, sempurna, masuk ke seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada satu ruang di dalam kehidupan kita yang tidak ada petunjuknya di dalam agama kita. Ya, di dalam teknologi bahkan. Nah, bayangkan ketika teknologi yang canggih seperti sekarang ini, tapi dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki pandangan worldview Islam, maka teknologi ini akan dimanfaatkan untuk sesuatu yang batil. Ya, apalagi yang belakangan ini selalu terbahas tentang artificial intelligence. Ya, bayangkan ketika seorang Muslim taat beragama, pemikirannya, kecerdasannya luar biasa, dan dia ahli di dalam IT, maka tentu saja dia akan menciptakan teknologi-teknologi yang sangat bermanfaat sekali untuk dunia ini. Ya, misalnya membuat konsultasi online, ya dia bisa artificial intelligence tadi dimasukkan rumus-rumus kaidah usul fikih, misalnya orang-orang bisa bertanya, itu hal-hal yang mendasarnya ya, tapi tetap saja harus perlu kajian yang lebih lagi ya. Makanya tadi perlu Islamic worldview. Maka teman-teman yang Allah SWT, dengan uraian singkat yang tentu saja tidak sempurna ini, kita dapat simpulkan bahwa seorang muslim harus memiliki cara pandang dari kacamata Islam ya, karena dengan memiliki dasar worldview Islam itu atau Islamic worldview itu, kita akan bisa komitmen dengan kebangsaan kita tanpa harus kehilangan identitas agama kita. Jadi tidak mudah kita dipisah-pisahkan dengan agama kita. Kita masuk ke politik, tetap punya identitas agama. Kita masuk ke dunia pendidikan, tetap punya identitas agama. Kita masuk ke dunia bisnis, ekonomi, tetap identitas agama kita tampakkan. Tidak harus dipisah-pisahkan. Itulah pentingnya kita sebagai muslim yang tidak mudah diombang-ambing akal pikiran kita oleh orang-orang barat yang mulai menyuntikkan
pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, tidak berujung ya, ujung-ujungnya pengen semuanya itu sama, tidak usah saling klaim kebenaran. Nah, ini kebenaran kita bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam penyampaian tentang worldview Islam ini. Ini hanya sebagai stimulus agar kita terus belajar, termasuk saya sendiri baru akan belajar mendalami tentang worldview Islam ini. Banyak buku-buku ataupun video-video yang bisa kita simak di zaman sekarang ini. Aku luka astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.